Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke berapa nih? 5. Malam kelima ya. Malam kelima Ramadan. Kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa laksanakan rutinitas kita yang sudah kita niatkan. Insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan kitab ini sedikit-sedikit bisa kita hatamkan. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawasul dulu pada sahibu hadzal kitab dan guru-guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah li sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bin Usfuri wa ila ruh Syekhana Haji Muhammad Zubair Muslim Haji Muslim Hanafi wa ila arwah masyayikhina wa satidina wa muallimina anallaha yanfa'una bi barakatihim wa bi ulumihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fi dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisus sabi, hadis yang ke-7. Ini ada 40 hadis nih ya. Jadi kita baru ke-7. Wah. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat, ada Allah kasih kesempatan kita bisa terus membaca dan mengkaji kitab ini. Al-hadisus sabi, as-sabi'u, al-hadisus sabi'u, hadis yang ke-7. An Abdus Somad bin Mughaffal, dari Abdus Somad bin Mughaffal. Qala, berkata Abdus Somad ya. Apa yang dia katakan? Sami'tu anna Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, bahwasannya Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi Wahab bin Munabbih, yaqulu, berkata. Siapa yang berkata? Wahab bin Munabbih. Apa kata-kata Wahab bin Munabbih? Qara'tu fi akhir zaburi Dawud salawatullah alaihi salasina satran. Qara'tu, aku telah membaca, kata siapa? Wahab bin Munabbih. Fi akhir Zabur, di akhir kitab Zabur, Dawud salawatullah alaih, maksudnya di akhir kitab Zaburnya Dawud, karena Nabi Dawud ini dikasih Zabur. Yang dikasih Taurat Nabi Musa, yang dikasih Injil Nabi Isa ya. Jadi di kitab Zaburnya Nabi Daud, dia pernah membaca, katanya nih, ada salasina satran, ada 30 baris ya. Di akhir kitab Zabur ada 30 baris yang pernah dia baca. Di antara 30 baris tersebut, ini yang dia ambil ya. Qala, berfirman, maksudnya Allah ini, ya Dawud, wahai Dawud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an utila
hayatahu. Ya Daud, wahai Daud, kata Allah, hal tadri, tahukah engkau, ayyul mu'min ahabbu ilayya, ayyul mu'min, mukmin yang mana, ahabbu yang lebih aku cintai, lebih aku senangi, ilayya kepadaku, an utila akan aku panjangkan, hayatahu ing hayatnya, kehidupannya, maksudnya umurnya gitu. Ya, jadi tahukah engkau orang yang beriman yang manakah yang aku sayangi, yang aku senangi, sehingga dia itu umurnya akan aku panjangin, gitu maksudnya. Ya, itu secara bahasa terjemahnya begitu aja. Ya, hey Daud, tahukah engkau orang mukmin yang model gimana, gitu maksudnya. Orang mukmin seperti apa yang aku senangi, yang aku cintai, yang nanti umurnya akan aku panjangin, gitu. Qala, kata Daud, qala berkata siapa Nabi Daud? La, tidak, artinya Nabi Daud tidak tahu. Qala, Allah berfirman, alladzi idza qala la ilaha illallah, orang yang aku senangi dan orang itu umurnya akan panjang, akan aku panjangin umurnya adalah idza, apabila qala berkata siapa man, siapa orang, ya, mukmin maksudnya. Idza, apabila qala berkata siapa mukmin la ilaha illallah, apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iksya'ara jilduhu, iksya'ara jilduhu, iksya'ara maka apa, pucat atau keriput, ya, jilduhu kulitnya. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keriput kulitnya atau pucat, ya, kalau muka pucat, ya, kalau kulit keriput gitu. Warta'adat mafasiluhu, warta'adat dan bergemetar, mafasiluhu, mafasiluhu persendian-persendiannya mukmin atau orang yang berkata la ilaha illallah. Maksudnya apa? Orang yang berkata la ilaha illallah, apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kulitnya menjadi keriput ataupun persendiannya menjadi bergetar seperti ayat Quran tuh. Apabila dibacakan Al-Quran, di mana ayat itu? Wa idza quri'al Qur'an, apa? Ya, pokoknya intinya dia itu bergetar dirinya. Wajilat qulubuhum gitu. Wajilat qulubuhum maksudnya hatinya bergetar. Nah, di sini juga sama maksudnya. Dia kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh bergetar persendian-persendiannya dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya. Merasakan ada getaran yang aneh di tubuhnya. Fa inni, maka sesungguhnya aku, akrahu, kata Allah nih, masih Allah yang ngomong masih. Fa inni, maka sesungguhnya aku, akrahu, aku tidak suka, lahu, bagi orang tersebut yang ngomong la ilaha illallah itu, bidzalikal maut, dengan kematian tersebut. Artinya orang itu kalau masih ngomong la ilaha illallah, Allah masih panjangin umurnya. Itu maksudnya, ya. Masih dikasih panjang dah umurnya, makanya rajin-rajin tahlilan gitu. Kalau mau panjang umur, maka rajin-rajin tahlilan gitu, ya. Karena Allah nggak senang, Allah nggak mau mematikan orang tersebut, itu maksudnya.
Kama yakrahul walid, kama sebagaimana yakrohu tidak senang atau tidak suka, al-walidu sopo orang tua, al-walidu orang tua, liwaladihi ya kepada anaknya. Artinya kama sebagaimana yakrohu tidak suka, artinya nggak suka. Kalau orang tua kan nggak suka tuh, nggak senang kalau anaknya mati, itu maksudnya. Dia maunya anaknya hidup terus kan, itu maksudnya. Seperti orang tua yang nggak mau kehilangan anak, nah gitu. Kama yakrohul walid liwaladihi, seperti tidak sukanya orang tua yang kehilangan anaknya, maksudnya mati. Walakin akan tetapi la Buddha, apa la Buddha biasanya kita ngertiin? Kudu sudah pasti ya. La Buddha akan tetapi sudahlah pasti lahu ya bagi orang tersebut minhu kematian al maut, tapi dia tetap yang namanya kematian itu pasti gitu. Ini uridu, sesungguhnya aku, uridu ingin, siapa aku, an asurrahu fi dari siwa hadhihi dar. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, uridu menginginkan aku, Allah, an asurrahu akan membuat dia bahagia, akan girangin dia, kepada kepada orang yang ngomong tadi ya, kepada orang yang ngomong la ilaha illallah, fidarin pada sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah kampung ya, dar siwa hadhihi dar, selain siwa hadhihi dar, selain kampung ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia jangan tinggal di dunia gitu. Seandainya gini pemahamannya, kan kematian itu datangnya pasti ya kan, kematian itu datangnya pasti ya. Toh seandainya ada orang itu meninggal dunia, ada orang mati atau ada orang yang meninggal dunia, sebenarnya Allah itu menginginkan untuk orang tersebut, apalagi orang itu sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pengen ngasih tempat yang lebih baik daripada tempat ini, maksudnya dari dunia gitu maksudnya. Kan dunia ini kan nggak baik sebenarnya ya. Maka nanti ada lanjutannya tuh, kejelasannya. Fa inna na'imaha, maka sesungguhnya na'imaha kenikmatannya dar dunia, maksudnya kehidupan dunia ini, kalau ada orang menikmati balaun, bala, kenikmatannya aja bala. Paham gak maksudnya? Kita merasakan nikmatnya makan duren, makan nasi, senikmat-nikmatnya masih nyusahin. Iya enggak? Tuh, fa inna na'imaha balaun, karena sesungguhnya nikmatnya dunia itu adalah bala. Lagi enak-enak makan perut mules. Senikmat-nikmatnya yang ada di dunia itu pasti ada gak enaknya, gitu maksudnya. Coba makan durian kebanyakan enak kita, ya kan? Iya. Itu maksudnya na'imaha bala. Tapi kalau di surga sono, kan di surga kita kan maaf nggak buang air, nggak buang air, nggak kencing, nggak tidur, ya. Pokoknya di sana nikmat yang sempurna di surga itu. Tapi kenikmatan yang ada di dunia sifatnya masih bala gitu. Fa inna na'imaha balaun wa rakha'aha, aha itu ya bukannya uha, karena dia na'imaha ada inna. Wa rakha'aha syiddatun, ketenangan, kesenangan ataupun kesenggangan itu syiddatun, itu sangat menyusahkan ya.
Jadi walaupun kita senang tenang di dunia, hakikatnya kita itu lagi mendapatkan kesusahan gitu. Wa fiha, dan di dunia ya, dari maksudnya dunia, dan di dalam dunia aduun, ada musuh ya, pasti kita punya musuh di dunia. Artinya ada aja orang yang gak demen sama kita gitu ya. Terutama ya musuh kita setan. Tapi nanti di surga udah kagak ada setan kan gitu. Ya terutama setan. Pasti itu karena apa? Karena ayat Quran itu yang sering kita baca di surat Yasin. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata gitu. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala, itu nanti ada tafsirannya tuh di paling bawah. Kalau mau diartikan la ya'lunakum, maksudnya la ya'lunakum ay la yaksiruna fi fasadin. Artinya tidak akan henti-henti kerusakan ya bagi kalian. Kalau hidup di dunia pasti ada aja yang kagak enakin gitu. Tapi kalau di surga nggak ada yang nggak enak. Hidup di dunia pasti aja ada kagak enaknya gitu, maksudnya tuh la ya'lunakum khabala. Nanti ada di tafsirnya kan, di beberapa di baris terakhir itu nanti. Iya, la ya'lunakum. Kalau ya'lunakum itu diartikan ay khabala, itu maksudnya la yaksuruna fi fasadi umurihim. Artinya la ya'lunakum khabala itu tidak henti-hentinya, tidak akan berkurang kerusakan musuh-musuh kalian gitu. Itu nanti tafsirannya di paling bawah tuh, di kalimat paling bawah, kalimat khusus kalimat la ya'lunakum khabala. Makanya di situ kita keep aja dulu, nanti akan terbuka artinya di bawah. Ya. Yajri minkum, yajri akan mengalir, akan berjalan begitu saja mengalir. Ya. Minkum, apa yang mengalir itu kesusahan, kerusakan. Ya, khobala itu kerusakan itu. Minkum, dari kalian semua. Kama jeridam, seperti mengalirnya darah. Seperti mengalirnya darah. Jadi darah kita kan ini kan selalu ngalir nih, gak ada yang ngendep nih. Kalau di darah yang ngendep kan berarti penyakit tuh ya. Begitupun kerusakan ataupun kejelekan dunia ini, ya dia sebetulnya ngalir terus ya. Jalan terus tuh kerusakan, tinggal nunggu saatnya kita dapetin. Nauzubillah min dzalik ya. Pasti ada saatnya manusia itu dapat sesuatu yang kagak ngenakin gitu maksudnya. Tapi kalau di surga nggak ada hal itu gitu. Nah ini dalam ini ya. Kemudian min ajli dzalik, dari arah yang demikian gitu kalau mau diartiin. Min ajli dzalik, dari arah yang demikian kalau bahasa kita, oleh karena itu gitu. Ya, karena itulah alasannya ya, ajaltu auliyai ilal jannah, aku percepat, aku percepat auliyai, para kekasihku, para wali-wali, cepat-cepat diambil tuh ilal jannah, dipindahin ke surga. Kenapa? Karena dunia ini senikmat-nikmatnya dunia bala, sesenggang-senggangnya dunia susah gitu ya, maksudnya gitu kan. Tadi ini flashback dari kalimat ini uridu anasrofin. Iya. Pokoknya emang kalau baca kitab tuh gitu, pemahamannya harus detail ya. Artinya kita bacanya dulu, pahamin dulu, ntar baru nyambung, baru kebuka gitu. Ya. Jadi sampai di situ kita pahamin gini. Oh lanjutin dulu dah. Ya ntar. Min ajli dzalik,
dari arah-arah itulah ya ajal tuh aku percepat, kata Allah, auliyai kekasih-kekasihku ilal jannati ke surga, dibenain tuh ya kan, dibenain ke surga. Artinya seandainya ada para wali, sekarang kan udah wali-wali udah diambil ini. Iya, udah jangan di dunia mah kenikmatannya aja balap. Kesenangannya, kesenggangannya aja sebenarnya itu adalah kecapean, kesusahan. Ya. Maka orang yang kita anggap senang hidupnya sebenarnya dia capek. Gitu maksudnya. Iya enggak? Dia enak banget itu ya hidupnya ya, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Kita nggak tahu padahal dia sidah, padahal dia susah capek. Enakan kita, hindari masih bisa ngopi, bisa ngerokok, ya enggak? Iya. Nah itu maksudnya tuh. Nah karena Allah cinta kepada para kekasihnya, para wali, maka udah tempat kamu bukan di dunia, tempat kamu di surga. Dah aku ambil aja dah ajalmu, gitu. Aku matiin aja dah engkau, gitu maksudnya. Ya, seandainya kematian itu terjadi. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang masih doyan mengucap la ilaha illallah, Allah sebenarnya nggak mau matiin dulu, gitu. Ini kita naik ke atas lagi nih pemahaman ya. Seandainya ada orang rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah sebenarnya nggak mau matiin dulu. Sampai ada hadis menjelaskan, ada riwayat menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat selagi masih ada satu orang dari dunia ini ya, miliaran manusia, selagi masih ada satu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah la taqumus saah, hari kiamat tidak akan datang. Makanya jangan takut, kiamat masih lama. Kenapa? Masih banyak yang tahlilan, gitu. Ya, begitu kita memahaminya. Ya, tapi kan masalahnya kan bukan yang diucapkan la ilaha illallah, ini yang diucapkan la ilaha illallah. Iya, tapi kan nah itu dia. Poinnya. Masalahnya sekarang ada enggak orang yang ketika mengucapkan la ilaha illallah benar-benar meresap di hatinya. Itu. Ini saking meresapnya tidur. Iya. Ya jadi seperti itu. Tapi di dalam riwayat itu dijelaskan walaupun dia enggak irta'adat mafasil dan tidak iksyara ya jilduhu, enggak kulitnya enggak menjadi keriput, enggak menjadi kecut gitu kan. Enggak menjadi bergetar tubuhnya, asal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Nah itu beda nanti pembahasannya, ini sekedar tambahan saja. Intinya itu ya, paham ya maksudnya ya. Ya. Jadi satu yang bisa kita pahami bahwa Allah sebenarnya pengen manjangin umur orang yang sering mengucap la ilaha illallah. Allah kagak mau matiin dia. Seperti orang tua yang kagak mau anaknya mati, itu kan kalimatnya tadi kan ya. Tapi yang namanya kematian itu lah Buddha masalahnya, gitu kan? Masalahnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Karena kematian itu sesuatu yang pasti, maka dijelasin tuh. Seandainya pun terjadi kematian, hakikatnya mah gitu jelasinnya nih, hakikatnya mah sebenarnya kata Allah, saya pengen mindahin dia kekasihku, orang yang aku cintai, saya pengen pindahin ke surga. Soalnya kalau di dunia mah nikmatnya aja bala. Nah gitu maksudnya ya, paham ya? Nanti tinggal di narasinya dah, narasinya nanti tinggal dipahamin seperti apa. Lanjut. Laula dzalik lama mata Adam wa waladuhu hatta yang yunfahu fisur. Laula dzalik, seandainya tidak karena yang demikian, ya yang demikian itu di atas,
Ya, di atas maksudnya adalah dunia itu nikmatnya bala, kesenggangannya sebenarnya adalah kesusahan dia. Menurut dia senggang enak, padahal dia lagi susah itu. Ya, kita kan sebenarnya kan lagi susah ini, bersusah-susah untuk nyari dapat ilmu. Tapi di balik itu adalah karena kita punya kesenggangan waktu. Tapi hakikatnya susah. Itu maksudnya. Ya, paham nggak pokoknya? Ya. Artinya dunia ini kayak gitu tempatnya. Tapi kalau di surga nggak ada yang kayak susah gitu. Ada yang BAB dah. Nah, Ada yang BAB. Tersekut loh. Berarti sapi nggak BAB kan? laula dzalik lama mata Adam wa waladuhu. Karena yang demikian itulah niscaya kematian Adam dan anaknya, ya, hatta sampai yunfahu fisur, sampai ditiupkannya sangkakala. Maksudnya ya begitulah anak Adam dan cucunya, keturunannya, anak-anaknya meninggal dunia. Artinya yang yunfahu fisur, yunfahu ditiup fisur pada sangkakala. Maksudnya hari kebangkitan. Ya. Qauluhu, nah ini tafsiran yang tadi nih, qobala nih. Qauluhu, perkataan di dalam tadi itu di atas, ya. Musannif la ya'lunakum khabala, ya, la ya'lunakum khabala, ai yakni itu la yaqsiruna fi fasadi umurihim, la yaqsiruna tidak berkurang, fi fasadi tidak kurang, fi fasadi di dalam kerusakan, umurihim urusan-urusan mereka. Maksudnya him itu kembali ke adu, musuh. Mereka itu, kita hidup di dunia pasti punya musuh, dan musuh kita itu pasti dia nggak henti-henti, nggak kurang-kurang ingin berbuat kerusakan, gitu maksudnya. Ya. Wal khobalu, dan kalimat khobal, ya, maksudnya itu kan la ya'lunakum khobala. Wal khobal al fasad, artinya adalah kerusakan, gitu. Wal khobalu, dan adapun dan utawi kalimat khobal iku al fasadu, kerusakan.